diri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami bangsa ini pasti berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapak Ibu yang terkasih, kita menyadari bahwa Indonesia ini kaya, suku dan bahasa dan sebagainya. Dan mari kita bersama melihat keberadaan Indonesia yang terjadi pada hari ini melalui sebuah video. Kenapa mereka masuk di dalam? Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, Sabtu, 15 Agustus 2026, pagi. Berdasarkan pemutakhiran informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, gempa terjadi pada pukul 4:58:24 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada sekitar 30 km timur Laut Embai, Kabupaten Nagekio, NTT. Gempa tersebut berada di kedalaman 15 km, dengan koordinat 8,41 lintang selatan dan 121,39 bujur timur. Guncangan gempa dirasakan cukup kuat di sejumlah wilayah Flores, termasuk Labuan Bajo. Sejumlah warga dilaporkan berhamburan keluar rumah sesaat setelah gempa terjadi. Warga memilih berada di luar bangunan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Situasi sempat diwarnai kepanikan, meski masyarakat tetap berupaya menyelamatkan diri dan berkumpul di lokasi yang dianggap aman. Sebelumnya, BMKG mencatat gempa awal dengan magnitudo 7,0 pada pukul 4:58:23 waktu Indonesia Barat. Setelah dilakukan pemutakhiran kedua, parameter gempa diperbarui menjadi magnitudo 7,7 dengan kedalaman 15 km. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang, mengikuti perkembangan informasi resmi dari BMKG dan pemerintah daerah, serta menghindari bangunan yang mengalami kerusakan. Warga juga diimbau tidak kembali ke kawasan pesisir sebelum ada kepastian kondisi aman dari pihak berwenang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saudara kita mengalami duka cita. Inilah Indonesia yang terjadi pada saat ini. Mari kita bersama menyanyikan Indonesia Pusaka. Pusaka
jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Bapak Ibu yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca, merenungkan, dan memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelumnya mari kita menundukkan kepala, kita memohon tuntunan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang bersemayam dalam surga yang mulia. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami dengan penuh kerendahan hati datang ke hadirat-Mu yang agung dan kudus ya Bapa, di mana kami akan membaca, merenungkan, dan berusaha untuk memberlakukan dan belajar memberlakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus ada dan menyertai kami, dan sucikan ruangan ini ya Tuhan, rumah-Mu yang agung dan kudus ini lewat darah-Mu. Kiranya Bapa senantiasa membimbing kami dan menyertai kami. Dan untuk Bapak Pendeta Lasardo, kiranya Tuhan bimbing dan sertai juga. Terima kasih ya Tuhan, mulai pertengahan hingga awalnya kami memohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, bacaan yang pertama terambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama sampai yang ke-14. 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama sampai yang ke-14 yang demikian firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kusta." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, "Alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel.
Kemudian datanglah Naaman dengan keduanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.' Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir." Demikianlah firman Tuhan. Bacaan yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul 15. Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 21 yang demikian bunyi firman Tuhan. Sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai ke luar kota. Lalu mereka berjalan melalui Venesia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal ini sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, "Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa." Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu hukum yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga." Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain,
yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis suatu surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dan dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan sabdanya, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Merdeka! 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 Oke, tasik semangat gitu. Meskipun tasik wonten sing serak-serak, mulai usap-usap irung, kita tetap semangat karena tahun ini negara kita berulang tahun yang ke-81. Kok 81 ini sudah adius. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita menyadari bahwa dalam suasana kemerdekaan saat ini, di tengah-tengah suasana negara kita yang merdeka ini, kita melihat di jalan ada yang sudah membawa latihan karnaval, ada yang sudah menggunakan sound horeg miniatur, ada juga yang berlatih senam, ada juga yang berlatih baris. Wonten apa malih niki? Ada yang persiapan band karnival dan lainnya. Dan kemarin juga di tengah-tengah latihan karnival ada yang sedang persami begitu karena hari pramuka. Sibuk sekali Agustus saat ini Hari ini kita menyambut malam tirakatan, Senin nanti kita upacara, Rabu ada patuen Kemis ada cawisan Jumat ada rapat Sabtu ada pemuda, Minggu kebagian lagi. Betapa Agustus ini tanggalnya merah atau putih ini? Tanggalannya tetap ada yang putih. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat di depan ada sebuah gambar, bahwa gambar ini adalah gambar sungai atau kali yang kita lihat. Di sebelah kanan dan sebelah kiri ini ada gambar sungai. Yang paling kanan ini, sungainya ini terlihat jernih sekali. Sedangkan yang di sebelah kiri ini rasa coklat. Nah, kira-kira Bapak Ibu jika disuruh milih yang sebelah kanan atau sebelah kiri, yang jernih atau yang rasa coklat? Ngantos cepot nih. Pilih yang bening atau yang rasa coklat? Ada yang suka coklat, ada juga yang bening Itu tergantung pilihan kita, kebutuhan kita. Jika kita butuhnya untuk beluron atau berenang, sing coklat gak masalah, lebih menantang Ada yang pernah beluron atau berenang ketika banjir? Wonten sing nate beluron? Wow, belum pernah. Jadi saya pernah Bapak Ibu ketika
ibu itu panen di sawah, sebelahnya kan sungai. Ya. Jadi kalau banjir itu enak. Jadi ya seakan-akan hanyut begitu nggih. Penak pas kaline budak banyune gede gitu nggih. Seneng. Gak menantang kalau airnya itu putih jernih. Ya. Tapi jika air kita butuh itu untuk mandi, Bapak Ibu pilih yang mana? Pilih yang coklat atau yang bening? Coklat atau bening? Ya pasti pilih yang bening gitu nggih. Atau yang coklat. Kalau kita butuhnya itu untuk minum gitu, ya pasti pilihnya yang bening karena dianggap itu bersih gitu nggih. Karena rata-rata sungai sekarang sudah terkontaminasi udara, karena di sungai sekarang selain itu tempat air juga menjadi tempat sampah gitu. Kita merayakan merdeka setiap tahun, tapi jika kita bertanya kepada sungai-sungai, kepada kali, apakah engkau sudah merdeka? Mungkin mereka ya godek-gedek, karena mereka sedang tersakiti, karena sungai yang jernih itu sekarang banyak sampahnya. Padahal yang membuang itu ya sudah sekolah, sudah 6 tahun SD, sudah 3 tahun SMP, sudah 3 tahun SMA. Tapi kalau buang sampah, sungai menjadi tempat pilihan yang nyaman. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, kembali pada gambar, jika kita memilih, jika airnya itu untuk mandi dan minum, pasti kita akan pilih yang bersih. Tidak mungkin kita pilih yang coklat, karena itu mengandung lumpur dan sebagainya. Tapi kadangkala kita pilih juga yang coklat dengan alasan yang lain, gak popo, karena tidak ada yang bening. Gak ada yang bersih, gak apa-apa aku menggunakan sungai yang coklat karena tidak ada pilihan lain gitu. Saudara kita yang baru saja terkena musibah di Aceh, di Sumatera yang banjir bandang, karena tidak ada pilihan lain aku bisa minum air bersih, sungai yang coklat ini ya kurubah menjadi air untuk diminum gitu. Di tengah-tengah pilihan yang harusnya itu bersih, tapi toh yang coklat juga akan kita rasakan karena tidak ada pilihan yang lain. Bapak Ibu yang terkasih, demikian juga teks kita dalam Raja-Raja 2 Raja-Raja 5 ayatnya yang ke-1. Bagaimana ada seorang panglima Raja Aram, dia dikatakan seorang yang terpandang. Panglima itu sudah punya pangkat begitu gitu. Sehingga dia ini pernah mempertaruhkan nyawanya, pernah membawa bangsa menang berapa kali. Tapi pada kali ini di tengah-tengah raja ini atau panglima ini memperjuangkan perlawanannya, tapi ada satu hal yang menjadi penting. Sebenarnya panglima ini, Naaman ini sedang sakit kusta. Oke, panglima terpandang tapi sedang sakit kusta. Seorang panglima yang kuat, gagah gitu. Tapi loro-loroan gitu. Dalam beberapa waktu jagongan, pilih mana? Umur panjang sakit-sakitan atau umur pendek ndak sakit-sakitan. Secara manusia kita milih ya umurnya panjang ya ndak sakit kan begitu nggih. Tapi pada kali ini seorang panglima, orang yang terpandang ini sudah dipandang baik, menangan, tapi sakit kusta yang pada saat itu sulit disembuhkan. Tapi pada kali ini sungguh luar biasa Naaman ketika dia ingin sembuh berjumpa seorang Nabi Elia dan mendengarkan saja apa yang disampaikan oleh
seorang nabi itu. Dan di ayat ke-7, maka ayat ke-14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Naaman meskipun punya pangkat, konon katanya pada waktu itu banyak sungai yang bersih, tapi karena Nabi Elia melalui abdinya, Naaman mandilah di sungai Yordan. Ya mungkin ke sungai Yordan itu tidak sejernih sungai yang lain, tapi Naaman ya menerima saja. Ya saya siap mandi karena saya ingin sembuh. Mandilah di sungai Yordan dan menjadi sembuh. Sebenarnya orang kusta ini obatnya hanya mandi ya, pada waktu itu ya. Jadi Naaman ini bisa sembuh karena mandi. Menurut bacaan ini 7 kali. Nah ini seringkali kan muncul beberapa kata yang penting dalam istilah Alkitab. 7 kali. 7 itu dalam bahasa Yahudi itu angka yang sempurna. Ada bapak ibu yang lahirnya tanggal 7? Tidak ada yang tanggal 7 gitu. Ya, tidak apa-apa. Artinya 7 itu biasanya menurut bahasa orang Yahudi ini angka yang sempurna begitu. Maka ada orang yang ketika main sepak bola nomor punggungnya 7 gitu. Kemudian mengadakan acara gitu, menunggu pas hari yang baik gitu, karena dianggap sempurna. Maka 7 kali ini menjadi penting, mandi 7 kali di sungai Yordan ini dan menjadi sembuh. Maka tradisi itu juga mungkin dihidupi orang Jawa, pergi ke sumber-sumber air atau 7 mata air supaya menjadi bersih. Saya mengalami bagaimana orang yang berada di pinggir selatan. Saya juga pernah hidup di pinggir selatan. Jadi ada saudara dari Jogja ini yang sakit, kemudian minta air tawar atau banyu tawa yang berada di Sempu, Pulau Sempu. Jadi tugas saya hanya mengantar ke pantai, kemudian Mbah Kakung naik perahu kecil nyebrang ke Pulau Sempu pagi subuh untuk mengambil air tawar itu, karena hanya bisa diambil dini hari. Dan konon katanya air itu menyembuhkan. Ketika air itu sudah dibawa pulang, kemudian dikirimlah ke daerah Purworejo, Jogja sana untuk mengobati sakit itu berhubungan dengan sakit yang di lambung. Konon katanya juga menjadi semakin pulih. Hanya minum air tawar, banyu tawa. Padahal banyak juga air tawar yang di sekitar kita. Lah ini apakah sama? Air tawar yang berada di Pulau Sempu dengan air tawar yang berada di sekitar kita. Kalau orang biologi pasti akan mengecek, atau orang kimia, berapa kadar pH-nya. Tapi kan kita menyadari bahwa keyakinan minum air itu menjadi sembuh. Karena ya wis lah aku tak ngombe banyu tawa, praisik ngopine, praisik yang lain, praisik es tehnya, praisik nutrisarinya. Mungkin sembuhnya itu bukan karena air tawarnya juga, karena prei yang lain gitu. Prei es teh, prei es jeruk, prei es krim gitu. Sebenarnya karena fokusnya kepada air tawar sehingga es-es yang lain menjadi libur, dan lambung kita setiap hari hanya air tawar, sembuh sampai menjadi pulih, terasa sehat. Wah, aku wis pulih. Padahal yang menjadi pulih itu bukan hanya air tawar saja, tapi karena kita berhenti minum yang lain. Naaman yang pada saat itu menjadi sembuh, mungkin juga mandinya kurang bersih, karena mandinya 7 kali. Bapak Ibu satu hari mandi berapa kali? Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1 kali. Monggo. Ini tidak ada dalam peranatan gereja. Mau mandi 1 kali boleh, 2 kali juga boleh.
supaya kita menjadi bersih. Ada satu rekan saya yang pernah studi di Amerika, di Belanda. Di Amerika atau di Belanda? Oh, di Amerika. Jadi karena kebiasaan di Jawa mandinya 2 kali, di sana juga mandi berkali-kali. Kemudian terkena marah oleh pemilik rumah. Kalau mandi itu 1 hari 1 kali dan menggunakan shower gitu. Padahal kalau di Indonesia menggunakan, kalau bahasanya bedal itu menggunakan jibur gitu. Menggunakan gayung, wah aduh enak gitu, setengah bak ya aman. Karena kita bersyukur gitu, bisa menikmati air yang ada di sekitaran kita. Artinya Bapak Ibu, kesembuhan ini bukan karena juga sebab air juga, karena mau meninggalkan yang lain, karena mau mendengarkan suara Tuhan melalui Nabi Elia, dan mau merendahkan hatinya. Naaman bisa pulih, mandi 7 kali dan menjadi sembuh. Seorang panglima yang mau mendengarkan, mau rendah hati, mau mandi berkali-kali dan menjadi sembuh. Tahu rasanya adus ping 7 gitu nggih. Bapak Ibu yang terkasih, menjadi sembuh karena pernah merasakan. Menjadi sembuh karena kita pernah mencoba dan mengalami. Kita tahu harga cabai di pasaran saat ini harganya 50.000. Bener apa salah nih? Yang biasanya 100.000 per kilo sekarang menjadi 50.000 turun. Harga bawang merah berapa per kilo? Bapak ibu yang rajin belanja niki? 28 sampai 20 info tadi pagi saya belanja gitu ya. Bagaimana itu kita tahu karena kita sedang berjumpa dengan penjual, Pak regine lombok pinten gitu. Lombok sing biasa apa lombok sing asmoro Mas Bu iki? Lombok mawon genten asmorone gitu. Karena tahu kita berjumpa dengan penjual gitu. Sehingga kita tahu nek lombok iki 50.000 sak kilo. Oh, bawang merah bawang putih sekarang turun menjadi 20.000. Lebih mahal yang upas daripada harga per kilonya gitu. Bapak Ibu yang terkasih, kita menyadari, kita tahu karena kita mencoba, kita tahu karena kita berjumpa dengan orang lain. Naaman bisa pulih karena berjumpa dengan utusan Nabi Elia dan menjadi sembuh. Dalam Kisah Para Rasul juga bagaimana terjadi sebuah sidang yang terjadi di sana. Sidang itu sungguh istimewa. Sidang itu menggambarkan peristiwa yang agung karena sidang itu di Yerusalem. Sidang itu beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia supaya sidang itu terjadi. Sidang itu membicarakan tentang sunatan. Jadi pada waktu itu ya mungkin bergumul antara orang-orang nggak selesai naik ke gereja nggak selesai. Sehingga naik kepada sidang istimewa di Yerusalem. Sidangnya membahas tentang sunat. Nah, dalam jemaat juga sama. Jika kelompok belum selesai naik ke PH tidak selesai nanti juga masuk di sidang jemaat. Sidang selesai jemaat gak selesai naik di PHMD tidak selesai nanti masuk di sidang majelis agung. Tapi uniknya pada kali ini yang dirundingkan hanyalah sunatan sampai sidang geden-geden. Memang pada waktu itu Bapak Ibu, bagaimana terjadi ada orang Yahudi dan non-Yahudi yang mempergumulkan tentang sunatan tadi, bahwa orang yang bersunat itu dianggap sah dan selamat, dan orang yang tidak sunat tidak selamat. Saya hari ini tidak bertanya siapa yang sunat dan tidak sunat, gitu. Karena itu urusannya pribadi. Karena juga demikian pada hasil sidang ini, yang selamat itu bukan masalah sunat dan tidak sunat, tapi orang yang datang kepada Tuhan dan mengenal Tuhannya. Jika kita kenal Tuhan, maka menjadi selamat. Jangan tahu hanya Tuhan saja, tetapi kita kenal dengan Tuhan. Naaman kenal dengan Elia, tapi juga hidup merasakan apa yang terjadi. Bapak Ibu yang terkasih, tema besar pada saat ini berdoa dan membangun negeri.
bagaimana bangsa kita bisa terbangun karena boleh saling menyelamatkan, karena boleh saling hadir dan berjumpa. Jika tidak berjumpa, bangsa kita tidak akan terbangun dengan usia 81 tahun saat ini. Kita mengerti bagaimana perjuangan bangsa-bangsa kita sampai merdeka hingga sampai saat ini. Ada perjalanan yang panjang, 81 tahun. Dilema juga terjadi baik dalam dunia kota, kabupaten, bahkan negeri kita Indonesia ini juga banyak pergumulan. Terlebih pada hari ini, pagi tadi, ketika kita mendengar ada notifikasi sebuah gempa yang terjadi di Flores, di NTT. Di tengah-tengah banyak orang yang sudah menyiapkan karnival gitu ya. Saudara-saudara kita sedang bersedih. Ada saudara kita yang sedang menangis karena terjadi peristiwa gempa yang tidak diharapkan. Bapak Ibu yang terkasih, merdeka bukan soal paling tinggi mengibarkan bendera, bukan paling merah putih, tapi merdeka itu yang mau sungguh-sungguh membangun negeri kita. Bukan idealisme saja yang terbangun, tapi hatinya juga terbangun. Merdekanya bukan hanya di luar, tetapi juga di dalam, gitu. Bukan hanya paling kencang merdekanya, tapi hatinya juga merdeka. Maka ada istilah jagat gede dan jagat cilik. Jagat besar atau jagat gede itu yang berada di luar kita, yang juga senantiasa mencobai kita. Dan juga ada jagat cilik yang berada di hati kita. Jika jagat besar kita sudah merayakan kemerdekaan, ya mari jagat kecil kita tata juga merdeka. Jangan saja hanya teriak merdeka atau kenal saja dengan bangsa kita atau kenal dengan Tuhan Yesus, tapi jagat cilik kita supaya juga mengenal Tuhan dan hadir merasakan datangnya Tuhan. Kok dalam bahasanya Malangan itu, urip wong Malang atau satunya jiwa itu tidak hanya di sini saja, tapi ning dodo gitu. Jadi semangat satu jiwa, nah ini satu jiwa lagi nih. Jadi semangatnya itu tidak hanya di sini saja, tapi di sini. Karena semangat jika itu ditata mulai dari hati, jagat cilik, yang besar akan terlewati. Menghadapi yang besar juga akan bisa dihadapi. Mari kita tata hati kita, jagat cilik kita, supaya benar-benar merdeka. Berdoa ya berdoa, membangun negeri ya membangun gitu nggih. Tapi marilah kita mulai dengan membangun jagat kecil kita, jagat cilik kita. Kalau dalam lagunya Jawa yang diciptakan oleh Dalang Mantep gitu. 4 pilar yang nanti dikasihkan dinyanyikan ketika tanggal 23 nggih. Siji loro. Nah, semangat persatuan karena ada 4 pilar. Napa mawon 4 pilar niku? Empat pilar itu Panca, Undang-Undang 45, Pak Guru, Bu Guru, Pancasila, Undang-Undang Dasar, 2 lagi, apa PR? Pancasila, Undang-Undang NKRI, pundi niki sing niki? Oh, Pak Hari. Tak ulangi, Pancasila, Undang-Undang NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar itulah yang menjadi perjuangan jagat kecil kita untuk membangun jagat besar Indonesia ini.
Tanpa 4 pilar ini bangsa kita ya semakin tidak jelas. Maka semangat 4 pilar ini sungguh-sungguh kita hayati, supaya menjadi merdeka sungguh-sungguh, tidak hanya di luar saja, tapi hatinya ya merdeka. Karena banyak orang yang saat ini merdekanya di luar, tapi hatinya belum merdeka. Semangat yang dari hati, kekuatan yang dari hati itu bisa melampaui yang besar kita. Kadangkala yang besar itu tidak pernah terpikirkan gitu. Itu juga pernah saya alami ketika masih muda gitu. Apalagi masih kuliah. Kalau sedang pengen berkumpul ya, ayo ngumpul gitu ning di Sukoharjo, ya berangkat malam itu juga padahal dari Jogja berapa jam. Ngumpul ning di ning alun-alun Sragen ning Guri, oke ya berangkat malam itu juga. Nek dibayangno ya lelah, nek dibayangno ya kesel. Tapi karena semangatnya dari hati pengen kumpul kancane, ya budal gitu. Karena semangatnya dari hati yang paling dalam gitu. Karena sudah merdeka budale niati ketemu, ya ketemu gitu. Meskipun dulu saya juga mengalami ketika apel lah niki. Ketika dari Ponorogo, istri saya dulu itu bekerja di Surabaya gitu gitu. Jadi kalau wah ini dino Minggu gitu. Jadi Minggu pagi setelah ibadah ya ning Surabaya gitu kan. Mampir di Gaji Waru, pinjam motor inventaris gereja, pergi ke daerah Surabaya Barat itu nggih. Karena niatnya nggak pernah mikir apa-apa, yang penting ndang pengen ketemu karena jagat kecilnya sudah merdeka gitu nggih. Kalau kita melakukan dengan hati, apapun yang besar akan terlewati. Bangsa kita yang kecil saja sudah terlewati, apalagi yang besar. Dalam hidup kita, mari kita mengalahkan jagat kecil kita, merdekakan jagat kecil kita, sehingga apapun yang dalam pikiran kita itu sulit, ya akan lewat. Karena yang kecil dari dada itulah yang punya kekuatan, punya kedahsyatan begitu nggih, supaya kita bisa melewati yang besar. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai. Jemaat yang terkasih, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Bersama gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mari kita mengakui keimanan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bersyukur dan berterima kasih Tuhan, pada malam ini kami boleh menghayati sabda-Mu yang mengingatkan kami bahwa bukan jabatan, bukan pangkat, tapi bagaimana kami mau merendahkan hati kami, menguasai jagat kecil kami, yaitu nurani kami, supaya benar-benar mau merendah hati, supaya kami boleh merasakan kemerdekaan yang sejati sesungguhnya, karena kami boleh mengalahkan diri kami sendiri. Sehingga kemerdekaan itulah yang menguatkan kami, mempunyai semangat perjuangan, mempunyai semangat hidup untuk hidup bersama persekutuan kami, bersama keluarga kami,
terlebih juga dalam bersama rekan-rekan kami sepersekutuan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada malam ini kami juga berdoa untuk kami semua yang hadir dalam ibadah malam tirakatan pada malam ini. Mampukanlah kami untuk menguasai hati kami seperti Naaman yang merendah hati, mengalahkan dirinya sehingga jagat kecilnya menjadi merdeka. Tidak mudah Tuhan, tetapi kami mau merdeka sungguh-sungguh, mau membangun diri kami, memulainya dari hati kami, supaya merdeka karena Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami sehari, dalam kehidupan keluarga kami. Banyak hal yang kami hadapi Tuhan. Kami percaya Tuhan membersamai kami dalam perjuangan keluarga kami, pergumulan kami. Tuhan mendengar dan menolong, sehingga apapun yang menjadi pengharapan bersama keluarga kami, Tuhan mewujudkannya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk rumah kami bersama GKJW Jemaat Blitar. Mampukanlah kami untuk menjaga persatuan, menjaga jagat kecil kami bersama persekutuan kami, supaya kami merdeka bersama-sama dengan cara kami boleh menguasai kami sendiri, menguasai hati kami, supaya menjadi orang yang baik. Berdoa juga Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, di mana saat ini tahun ini bertambah usia menjadi 81 tahun. Tidak mudah perjalanan bangsa kami, lika-liku dihadapi. Tuhan hadir, Tuhan menjamah bangsa kami, sehingga sungguh-sungguh merdeka dalam hati, tidak hanya di luar saja, tapi kemerdekaan boleh dirasakan oleh semua rakyat Indonesia. Saat ini pun kami merasakan duka cita, kesedihan yang dialami saudara-saudara kami di Flores, di NTT, karena terjadi gempa tadi pagi. Berulang kali terjadi gempa. Tuhan, kami percaya meskipun mereka sedang sedih, tapi hati mereka merdeka, karena mereka menghayati Tuhan bersama mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini pun kami juga berdoa untuk umat-Mu yang saat ini juga bergumul dalam kehidupannya. Juga Tuhan mampukan untuk menguasai jagat kecilnya, supaya mampu meredakan hati diri seperti Naaman, dan menjadi pulih, menjadi sehat, dan menjadi merdeka karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang akan kami akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa selamanya. Amin. Amin. Amin.
Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas berkat dan anugerah Allah kepada kita, marilah kita wujudkan melalui persembahan hari ini. Tetapi dengarkanlah firman Tuhan yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 8. Bersama persembahan dibawa masuk ke altar, mari kita pujikan dari Kidung Jemaat 337 bait 1 sampai dengan 3. Kami undang bangkit berdiri, mari persembahan ini kita bawa dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, dengan penuh rasa syukur kami datang ke hadapan-Mu untuk anugerah kemerdekaan bangsa kami yang ke-81. Terima kasih ya Tuhan atas kedamaian, kerukunan, dan berkat yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Tuhan, persembahan syukur yang kami kumpulkan hari ini, kami haturkan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan memberkatinya. Dan kiranya persembahan ini dapat kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pelayanan gereja-Mu, dan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama dan bangsa kami. Semua doa ibadah yang kami bangun hari ini, kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama mengakhiri ibadah kita dengan penuh sukacita dan kita bersama menyanyikan Indonesia bagi kemuliaan. Suku-suku
nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Sang Sumber segala hikmat, Yesus Kristus Sang Sumber cinta kasih, dan Roh Kudus Sang Sumber kebijaksanaan, kiranya memberkatimu supaya senantiasa boleh menata menguasai hati kita dan menjadi merdeka. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat memasuki saat teduh. Jemaat yang terkasih, kami mengucapkan salam merdeka untuk ke-81 tahun. Tuhan memberkati kita semua.